Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan ya. Pembacaan ini tentang kamu dan dia. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, dianya siapa juga kalian boleh kok sebutkan namanya ya, namanya di dalam hati dan fokuskan orangnya siapa. Aku akan mencoba menarik energi dari kamu dan dia. Aku lihat di sini dia ini ingin meminta maaf nih sama kamu ya. Dia ingin meminta maaf karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu ya. Aku lihat di sini dia adalah soulmate-mu, belahan jiwamu. Aku lihat di sini karena dia merasa ada yang selalu mengikat dia ya. Dia dengan kamu itu kayak selalu merasa terikat gitu satu sama lain. Dan aku lihat di sini tuh dia ingin menunjukkan effortnya loh sama kamu, biar kamu tahu bahwa sebenarnya dia itu masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu. Dan bagaimana dengan kamu? Kalau aku lihat juga sebenarnya kamu lagi have fun dengan teman-teman ya. Aku lihat di sini masih melibatkan teman-teman. Intinya kamu kayak untuk menjalani hubungan dengan orang baru pun belum ada. Aku lihat di sini kayak masih ya senang-senang aja dulu lah sama teman-teman kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Dan sebenarnya kamu dengan dia juga masih memiliki chemistry. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini masih sama-sama saling sayang, masih sama-sama saling cinta ya. Aku lihat di sini. Masih sama-sama memiliki kayak ketertarikan. Ada ikatan juga. Aku lihat di sini ya. Kamu dan dia itu kayak masih ada saling sesuatu yang saling mengikat gitu ya. Masih ada chemistry lah intinya di sini. Kamu dengan dia itu masih saling ada ikatan. Bahkan aku lihat di sini kamu juga ingin loh menunjukkan rasa sayangmu, rasa cintamu. Di sini kamu juga ingin mengekspresikan cintamu di sini sama dia. Jadi sebenarnya kamu dengan dia masih sama-sama saling sayang ya. Terus kalau aku lihat di sini The Empress tuh, bahkan ya memang sebenarnya ada ikatan batin yang kuat antar kamu dengan dia. Nih, kalian itu sebenarnya saking kuatnya ya intuisi atau batin kalian, sehingga tingkat kepercayaan kalian itu juga berpengaruh gitu. Jadi gampang curigaan karena insting itu selalu bermain di antara kalian ya. Aku lihat di sini insting kalian itu selalu bermain. Jadi kalau misalkan ada perubahan sedikit, kalian sudah mulai curiga, kalian sudah mulai berpraduga yang belum terlihat gitu loh buktinya seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin ini yang menjadi kesulitan bagi kalian dalam berkomunikasi karena udah kadung kehasut dengan insting itu gitu ya. Kalian sudah terpengaruh gitu ya dengan insting. Jadi mungkin bisa jadi memang cara kalian berkomunikasi juga mungkin udah melibatkan emosional ya, udah melibatkan emosi sehingga kalau misalkan ngomong tuh udah kadung emosi duluan kayak gitu. Dan kalau aku lihat memang kan dalam berkata-kata nih, entah ini dia atau kamu, itu tuh memang kalau ngomong tuh suka kasar atau mungkin suka belak-belakan kayak gitu ya, sehingga juga kesulitan mungkin untuk bisa bersikap jujur sama pasangan karena si dia ini kayak sudah merasa terpojokkan gitu oleh kamu, atau kamu sudah merasa dia ya, kalau aku lihat di sini karena dia yang merasa bersalah di sini. Aku lihat di sini dia merasa kayak terpojokkan gitu sama kamu kayak gitu. Jadi kenapa dia nggak jujur atau nggak terbuka sama kamu? Karena dia harus berpikir 2 kali sebelum dia mengambil suatu keputusan atau tindakan apapun. Karena takutnya
Kalau misalkan dia jujur atau kalau misalkan dia belak-belakan juga sama kayak kamu, takutnya nanti kamu tersakiti kayak gitu. Sebenarnya si dia ini tuh orang yang sangat menjaga perasaan kamu. Ya, dia tahu memang tingkat kepercayaan kamu dengan dia itu kuat ya. Bukan bukan maksudnya bukan kepercayaannya ya, tingkat insting kalian berdua itu kuat gitu. Tapi dia ingin menjaga agar kamu tidak tersakiti dengan kenyataan gitu loh. Jadi seperti itu ya. Makanya di sini gerak-gerik dia itu lambat ya. Pergerakan dia juga lambat gitu. Apalagi kalau mau mengambil suatu tindakan atau keputusannya, karena ini dia melihat dari perspektif kamu. Kira-kira kalau aku bertindak A, kalau aku jujur A gitu ya. tentang A tentang A itu banyak hal ya, mungkin keadaan situasi hidup dia, pekerjaan dia, atau ada pasangan lain atau apapun itu. uh, Dia pikirkan kira-kira ini akan berdampak nggak ya ke kamu, kira-kira kamu marah nggak ya gitu. Apalagi di sini kan kalau aku lihat memang uh, hubungan kalian itu mungkin sudah rusak ya, sudah rusak saat ini, sudah rusak. Terus itu juga banyak janji-janji yang tidak ditepati oleh dia, bahkan mungkin ada ini yang sempat kayak ngerencanain pertunangan atau pernikahan itu kayak tertunda gitu ya, sampai sekarang belum terrealisasi. Dan ternyata juga terkadang sifat-sifat dia yang tiba-tiba berubah itu ketahuan oleh kamu, ternyata dia selingkuh, ternyata dia suka sama orang. Ini juga yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian. Ya, tiba-tiba dia bilang takut untuk berkomitmen kayak gitu ya, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba bilang dia takut berkomitmen, ternyata ada yang lain. Terus itu juga ternyata nggak cuma itu doang ya, segitu doang. Ternyata juga dia ini punya masalah punya masalah dari apa yang dulu pernah dia lakukan ya. Jadi dulu itu entah itu di karirnya, entah itu di masa lalunya, pokoknya ya, mau itu di hubungan dia, relationship dengan masa lalunya atau apa, pokoknya ini orang pernah melakukan suatu penyalahgunaan, entah itu penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan posisi jabatan atau uang gitu ya. Intinya nih orang kalau aku lihat sedang mendapatkan balasan dari apa yang dulu pernah dia lakukan tentang penyalahgunaan itu. Kalau misalkan penyalahgunaan jabatan ya mungkin dia akan diusut ya, entah apa yang dilakukan. Kalau misalkan tentang keuangan mungkin dia korupsi gitu ya, maka dia harus mengembalikan atau dia akan diusut oleh KPK. Kalau misalkan apalagi dia pernah melakukan penyalahgunaan narkoba ya mungkin dia ditangkap polisi, dia harus direhabilitasi, seperti itulah, semacam itulah ya. Intinya dia ini pernah melakukan suatu penyalahgunaan dan sekarang lah saatnya dia untuk kayak bertanggung jawab atas penyalahgunaan itu gitu. Dia harus menyelesaikan masalah itu gitu ya. Dan itu aku lihat cukup besar loh, masalahnya cukup besar dan cukup membuat dia stres, membuat dia pusing ya, harus memperbaiki penyalahgunaan itu. Dan aku lihat apa sih yang dia lakukan saat ini. Kalau saat ini aku lihat ya dia mensyukuri aja dengan apa yang dia punya sekarang, apa yang terjadi dengan dia syukuri. Selagi teman-teman itu masih mau berbaur dengan dia juga akan berbaur dengan teman-temannya ya. Aku lihat di sini baik kamu dengan dia masih berbaur ya sama teman-teman. Terus itu ya kalau misalkan ada kayak kenalan-kenalan dengan orang baru ya, dia kenal-kenalan, bahkan mungkin ada orang-orang di luar sana yang tertarik sama dia. Tapi apakah dia akan kecantol dengan orang-orang baru itu? Tidak. Ya aku lihat di sini tidak. Dia belum ada keinginan untuk menjalin hubungan relationship dengan siapapun di sini. Aku lihat di sini dia masih menikmati momen-momen yang saat ini dia lalui ya. Terus ya lagi sering kumpul sama teman-teman, terus itu juga mensyukuri dengan apa yang dia punya gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi kayak gitu ya, menjalani hidup yang biasa aja. Walaupun ya memang dia tahu ada orang-orang yang suka sama dia kayak gitu, tapi ya nggak dia berikan tanggapan lebih, enggak. Aku lihat di sini ya cuman ya udah, kalau suka ya udah gitu, tapi nggak sampai diajak untuk menjalin suatu hubungan. Oke, kalau aku lihat sebenarnya yang kamu harapkan dalam hubungan ini adalah komitmen ya. Kamu itu sebenarnya pengen banget ada komitmen di hubungan ini, tapi ternyata mungkin si dianya ini tuh belum siap untuk berkomitmen. Jadi inilah yang membuat kamu masih kayak sudah deh gitu ya udah
Kalau misalkan di penantianku ini ternyata ada orang yang mau untuk ngajak aku komitmen, ya udah sama yang lain. Tapi kalau misalkan belum, ya tunggu sampai kapan siapa yang mau berkomitmen denganku gitu ya. Aku lihat di sini ya, sebenarnya kamu itu mengharapkan komitmen, dan ya udah menunggu dengan uh, apa ya, berkumpul dengan teman-teman seperti itu. Aku lihat di sini. Mau itu teman-teman laki, teman-teman perempuan, ya tergantung, terserah kalian deh. Pokoknya yang ada temennya, ya udah kumpul dengan teman-teman ya. Aku lihat memang kamu ini kayaknya memang udah pengen banget ya punya hubungan yang berkomitmen gitu. Jadi mungkin sama dia ini nggak pernah dikasih komitmen ya sampai sekarang ya, atau nggak jelas hubungan kalian. Dan aku lihat di sini Queen of Cups ya. Semesta itu sebenarnya menginginkan kamu untuk tidak membiarkan ketakutan atau kurangnya kepercayaan diri kalian itu merusak hubungan kalian ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu sudah mulai mendorong dia untuk menjauh dari kamu. Tapi sebenarnya sebelum kamu mendorong dia untuk menjauh dari kamu, sebaiknya kamu perlu untuk mendapatkan kembali kendali emosional kamu. uh, Jika kamu dengan dia ingin bersatu kembali gitu loh. Kenapa? Kalau aku lihat memang mungkin emosionalnya kamu ini suka naik turun gitu ya. Jadi makanya di sini kamu itu dipisahkan dengan dia bukan tanpa arti. Di sini tuh sebenarnya untuk melatih kamu untuk agar tidak emosian. Kalau aku lihat di sini kamu terlalu emosian, sehingga kamu harus lebih calm down gitu loh dari emosimu. Ya, apalagi di sini kan kamu orangnya, mungkin kamu yang terlalu cemburuan atau kamu terlalu curigaan sama dia. Makanya di sini kamu dipisahkan dia bukan tanpa arti, tapi dia fokus dengan masalah dia, kamu fokus dengan perbaikan dirimu ya secara emosional itu. Ya, agar nantinya ketika kalian nanti siap dipersatukan, tidak ada lagi kesalahpahaman yang seperti ini. Jangan sampai ada situasi yang terus berulang gitu loh. Jadi saat ini kamu disuruh untuk bisa mengendalikan emosionalmu ya, karena itu memang dibutuhkan loh, itu sangat dibutuhkan untuk membuat hubungan kamu dengan pasanganmu ini stabil gitu loh. Ya, itu sangat dibutuhkan. Itu hal yang mendasar, secara emosional bisa dikontrol gitu, agar tidak saling menyakiti. Terus juga nggak usah terburu-buru untuk mencoba membuat hubungan kalian berhasil, karena aku lihat di sini kalian itu perlu memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan kalian terlebih dahulu. Mumpung kalian masih belum ada komitmen dari siapapun, kalian mungkin memang semesta menginginkan kalian untuk memenuhi kebutuhan finansial dulu. Kalian have fun dulu secara mental dengan teman-teman kalian. Nanti kalau misalkan kalian sudah punya komitmen dengan seseorang, belum tentu kalian bisa menikmati momen-momen itu gitu. Jadi untuk sekarang nikmati aja, mumpung teman-teman masih ada, mumpung karir masih bagus, keuangan lancar gitu ya. Udah nikmati aja, gapai itu semua cita-cita kamu, harapan-harapan kamu, keinginan-keinginan kamu, agar nantinya ketika kamu sudah dimiliki seseorang gitu ya, kamu sudah menikmati momen-momen masa singlemu ya, apa mau have fun, main ke sini main ke situ, itu nggak ada yang larang gitu, nggak ada yang mencegah. Dan mungkin teman kamu di daerah kamu sekarang, nanti taunya pasangan kamu pindah keluar kota, kamu nggak punya temen. Nah kan itu jadi lebih membuat kamu bosan, akhirnya nimbulin masalah lagi. Nah sebaiknya nikmati aja masa-masa sekarang. Gitu ya, maksud semesta itu udah nikmati aja, apapun yang terjadi itu emang udah kehendak semesta paling tahu kok apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan memang kamu yang tahu, tapi semesta paling tahu apa yang kamu butuhkan gitu ya. Jadi sebaiknya kamu tidak usah terburu-buru mencoba membuat hubungan kalian berhasil. Yang penting adalah kamu perlu memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan kamu dulu ya. Dia juga akan mementingkan kebutuhan dia terlebih dahulu ya. Dan kalau misalkan kamu terus mencoba memaksakan segala sesuatunya, justru malah kamu akan kehabisan tenaga, justru kamu akan lelah sendiri, justru kamu akan tersakiti sendiri gitu ya. Jadi lakukan aja yang terbaik untuk menjalani keseimbangan emosional kamu dan pasangan kamu ya, karena dia juga kan lagi pusing tuh ya dengan masalah dia. Jadi udah deh, nggak usah diganggu, biarin aja ya. Dan mencoba untuk tetap mengambil keuntungan ya, mencoba untuk tetap gini,
Karena gini ya, kamu kan harus menyeimbangkan emosional kamu dan pasanganmu. Nah, karena mungkin selama ini pasanganmu itu selalu mengambil keuntungan dan kebaikan dari kamu, ya. Entah apa itu, mungkin keuangan, mungkin itu kebaikan hatimu, perhatianmu, waktumu, kasih sayangmu. Selama ini kamu terus kan yang ngejor di sini, ya kan? Selama ini kamu terus yang ngejor ke dia, sedangkan dia mah menikmati doang gitu. Jadi toh makanya di sini kamu disuruh untuk udah fokus aja dengan dirimu, jangan dipaksakan. Toh kamu selama ini kamu yang capek sendiri mensuplai dia, memberi ke dia, sedangkan dianya malah fokus dengan diri dia sendiri gitu ya. Jadi udah nikmati aja momen-momen yang saat ini diberikan gitu ya. Jadi sebaiknya udah nggak usah berpikiran negatif, nikmati aja momen yang sekarang gitu. Karena aku lihat juga nih di sini ada Four of Wands, maaf ya batuk, aduh. Gini, karena kalau aku lihat hubungan kalian ini semakin kesini semakin sulit ya untuk menjalaninya. Kenapa? Karena kalau aku lihat banyak sekali di antara kamu dengan dia ini sedang merasakan atau menjalani hal-hal yang negatif di dalam pikiran kalian ya. Pikiran kalian itu lagi banyak negatifnya. Jadi ini akan bisa menunjukkan kurangnya keharmonisan, ketidakbahagiaan, bahkan orang-orang sekitar kalian pun akan merasakannya kayak gitu. Dan bahkan mereka akan melihatnya, kamu tidak akan bahagia, kamu akan lemas terus gitu ya, kayak lesu, kayak ya intinya nggak menunjukkan kebahagiaan dalam hidup gitu loh. Jadi justru malah nanti akan mempengaruhi keluarga kalian ya. Keluarga kalian justru malah nanti akan sedih melihat melihat kalian selalu terpuruk gitu, cuman gara-gara hubungan yang tidak stabil, hubungan yang gagal kayak gitu ya. Jadi mungkin memang masih ada kesalahpahaman atau perselisihan yang tinggi di antara kalian ya. Mungkin juga memang karena di sini ada miskomunikasi gitu ya. Mungkin karena jarang ada komunikasi ya. Sehingga kamu merasa bahwa seolah-olah hubungan kalian ini sudah tidak cocok lagi satu sama lain. Jadi ketidakamanan ini juga yang menjadi alasan mengapa hubungan kalian menjadi pahit gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang selain komunikasi, masalah pribadi, kemudian pemikiran yang negatif yang membuat hubungan kalian itu masih kacau balau sekarang. Maka dari itu udah berikan aja kelonggaran, berikanlah ruang untuk menyelesaikan masing-masing. Sambil kamu menunggu, kalau memang kamu masih ingin menunggu, fokus aja dengan apa yang kamu punya. Karir bagus aku lihat di sini ya. Keuangan oke-oke aja, walaupun ya sedikit-sedikit ada masalah, it's okay lah gitu ya. Masih aman lah gitu aku lihat. Temen juga ada, apalagi gitu loh. Kalau masalah jodoh, misalkan dia belum mendekat, ya mungkin memang karena dia masih ada masalah ini ya, dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Gitu. Kalau dibilang cinta, of course dia cinta sama kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, fokus aja dengan dirimu kalau aku lihat di sini ya. Toh dipaksakan juga nih, ada Four of Wands ya. Masih ada hal-hal yang negatif di pikiran kalian gitu loh. Jadi maka dari itu kan hubungan kalian ini selama ini pahit gitu ya. Berarti memang insiden yang dapat mengubah hubungan kalian ini ya karena ini ya, karena tidak ada keharmonisan, pemikiran yang negatif, komunikasi yang buruk, kesalahpahaman yang cukup besar, masalah pribadi. Nah berarti itu dulu yang harus diselesaikan gitu. Jadi nggak usah dipaksakan banget. Karena selama ini hubungan kalian tuh menunjukkan masa-masa sulit ya. Jadi nggak bisa diprediksi kapan akan selesai ya. Dan aku lihat di sini aku lihat juga sebenarnya keluarga kalian masih saling mendukung kok ya. Keluargamu masih mendukung kamu ya, kalian masih ada keluarga. Jadi udah momen-momen dengan keluarga nikmatilah gitu loh. Jadi kalau untuk sekarang kalian paksakan ya, itu kayaknya belum baik untuk kalian. Jadi nikmati aja dengan apa yang sekarang kalian punya. Itu aja deh ya kalau menurut aku. Karena dia pun saat ini lagi fokus dengan masalah dia gitu. Ya, jangan menyakiti dirimu sendiri aja gitulah pokoknya intinya ya. Nikmati aja momen bersama kamu. Aku lihat di sini teman ada, keluarga mendukung, pekerjaan oke, apalagi
Ya, siap untuk berkomitmen, cinta ada untuk dia. Kalaupun memang misalkan tapi kalau aku lihat di sini orang baru belum kebaca ya energinya. Jadi ya udah nikmati aja kalau aku lihat di sini ya. Oke, apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Nih, I ran because I wasn't ready for you. Jadi sebenarnya dia lari dari kamu itu bukan karena apa-apa, karena dia belum siap untuk kamu. Ya, nih dia masih ada masalah. Ya kali kamu mau diajak susah sama dia, kan nggak mungkin. Oke, kalau misalkan kamu mau gitu diajak dia susah, ya kali dianya mau ngajak kamu susah, kan enggak. Kamu dibesarkan oleh keluargamu dengan susah payah agar kamu bahagia, masa hidup sama dia susah gitu kan? Ya dianya yang apa ya, justru malah menambahkan beban gitu ya. I know that we have a soul connection ya. Dia tahu kok bahwa kita ini punya koneksi jiwa. Jadi apapun yang kamu lakukan dia tahu, dan aku lihat juga di sini apapun yang dia lakukan kamu tahu gitu. Jadi sebenarnya koneksi dari perasaan kalian itu saling terhubung. Jadi makanya di sini situasinya kayak mau dipaksakan pun sulit, nggak dipaksakan juga ya udah gitu ya. Kalian makanya kayak berpasrah gitu. Aku lihat ya, dia berpasrah gitu. Dan menurut dia kamu adalah pawangnya. Udah deh, dia udah kecantol banget sama kamu lah pawangnya ya. Dia dulu mungkin sering selingkuh, tapi dia bisa sembuh loh dari selingkuhnya gara-gara kamu, karena kamu pawangnya. Buktinya nih ya, ini nih kan aku bilang tadi dia kumpul sama teman-temannya, terus ada nih teman-temannya yang apa ngenalin dia dengan orang baru ya. Nah, orang-orang baru itu ada loh yang suka sama dia, tapi buktinya sekarang dia masih tetap aja fokus dengan dirinya gitu ya, dengan masalah pribadinya, menikmati momen-momen bersama teman-temannya aja. Menjalani hubungan dengan orang baru pun belum mau aku lihat di sini, karena memang hati dia itu udah dipawangin sama kamu gitu loh. Hati dia itu udah milik kamu gitu ya. Nah, bahkan di sini aku melihat ya, hati kamu ya, sebenarnya yang membuat kamu kesel itu karena distance ya, karena jarak ya, jarak di antara kalian ini yang ngebuat kamu kesel ya. Kok nggak pernah mendekat, dia ini kok semakin lama semakin menjauh, kok semakin kesini kok nggak pernah ngedeket ya, karena ini masalah dia belum selesai gitu ya. Dia belum bisa. Nanti kalau misalkan masalah dia belum selesai, dia paksakan ke kamu, pas lagi deket-deket dengan kamu, lagi jalan dengan kamu, dia kepikiran sama masalahnya, kan juga nggak enak. Kamunya kayak justrunya nggak enak gitu ya kan, dia selalu kepikiran dengan masalahnya seperti itu. Nanti ngedate-nya kamu, kencannya kamu sama dia malah terganggu seperti itu ya. Jadi aku tahu di sini perasaan kamu yang membuat kamu kesel itu karena distance, karena jarak di antara kalian ya. Ya, kalian LDR di sini. I let people manipulate me into ghosting you ya. Jadi dia tahu kok ya bahwa dia itu dipengaruhi oleh orang ya, entah ini dia, entah ini kamu, dimanipulasi oleh orang lain sehingga sehingga dia mengghosting kamu, sehingga dia meninggalkan kamu gitu ya. Jadi memang entah ini keluarganya atau pihak ketiga atau siapa gitu yang memanipulasi. Gitu. We were meant to be together. I will wait as long as it takes for a shoot with you. Ya, jadi kalau aku lihat di sini bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini perasaan dia ya, atau justru malah ini perasaan kalian berdua. Kalian ini sebenarnya masih sama-sama saling menunggu ya, menunggu kesempatan itu ada untuk bisa mempersatukan kalian kembali. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya di hati kalian yang paling dalam, kalian itu masih punya harapan untuk bisa bersama lagi, masih ada keyakinan untuk bisa bersama lagi. Cuman memang kesempatannya belum ada, aku lihat di sini ya. Kesempatan itu belum ada, tapi makanya di sini aku lihat apa ya, ya udah menunggu aja gitu. Jadi kalau aku lihat kamu ini masih menunggu dia pun masih menunggu kamu kayak gitu. Cuman memang kesempatannya belum ada. Jadi kalau aku lihat mungkin kamu itu masih mungkin kamu dipengaruhi oleh seseorang yang memanipulasi kamu, makanya kamu menghilang dari dia. Karena ya itu juga sih, karena dipengaruhi juga karena distance ya, karena jarak juga sih. Kamu udah lelah menunggu dia, jadi ya udahlah, mau dipaksain juga nggak bisa. Jadi aku lihat juga energi kamu sekarang pasrah gitu ya, pasrah tapi tetap menunggu ya. Jadi kalau di Islam tuh namanya tawakal gitu loh ya, apapun yang terjadi sudahlah gitu ya, aku lihat di sini. Oke, seperti itulah ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius.
Kedua belas jodoh bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama orang, nama dia ya, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maaf ya, aku sering batuk. Oke, soalnya kadang lepas landas begitu saja tuh batuk, nggak bisa dikontrol. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.